Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat dalam berprestasi. Materi hari ini adalah permasalahan penerapan tata ruang dan upaya mengatasi bersama Ibu Mukarramah Ismail, Smart School Geografi. Nah, anak-anakku sekalian, yang harus kita pahami dulu sebelum masuk ke materi permasalahan dalam tata ruang, anak-anakku sekalian harus mampu membedakan antara ruang, wilayah, dan kawasan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah ruang. Apa sih itu ruang? Jadi, konsep ruang adalah wadah atau tempat tinggal manusia meliputi darat, laut, dan udara, beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada wilayah. Wilayah adalah suatu ruang dengan batas-batas administrasi atau yang memiliki kenampakan khas atau unik yang berbeda satu sama lain. Contoh yang Ibu berikan adalah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian wilayah hutan bakau, kemudian ada wilayah Taman Nasional. Kesemua wilayah ini memiliki ciri khas. Dan yang ketiga adalah kawasan. Kawasan adalah ruang dengan batas fungsional. Jadi di sini anakku sekalian, khusus kawasan dia memiliki batas fungsional atau ada fungsi sebagai pemisah. Contohnya adalah kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan konservasi penyu, kawasan berikat, dan kawasan perumahan elit. Nah, setelah mempelajari perbedaan ruang, wilayah, dan kawasan, anak-anakku sekalian pasti sudah memahami perbedaan dari ketiganya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan tata ruang. Nah, tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat pemukiman penduduk dan sistem jaringan, sarana, dan prasarana pendukung. Baik itu kegiatan sosial ekonomi, kemudian hal ini diperuntukkan yang terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, sekarang kita lihat apa tantangan dalam penyusunan tata ruang di Indonesia. Karena ada beberapa permasalahan yang timbul. Nah, kita lihat tantangan yang pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Kita ketahui per Juli 2022 ini
jumlah penduduk Indonesia 275,77 juta. Nah, itu adalah jumlah penduduk Indonesia sekarang. Sangat besar ya anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Kita sudah memiliki 34 provinsi, kemudian anak-anakku sekalian bisa melihat di peta dari Aceh hingga Papua, dari Pulau Rote sampai Pulau W, semua memiliki keunikannya tersendiri. Nah, wilayah Indonesia 1,905 juta kilometer persegi. Sangat luas anak-anakku sekalian. Luas daratannya tentu lebih sempit daripada luas lautannya. Sekarang yang ketiga, kita lihat tantangan penyusunan tata ruang yang ketiga adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, plural. Majemuk, kita terdiri dari 5 agama, berbagai suku, adat istiadat, bahasa. Semua itu merupakan masyarakat majemuk yang dimiliki oleh negara kita. Sehingga dalam penyusunan tata ruang itu tidak mudah. Perlu ada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selanjutnya yang keempat, kemiskinan atau kesenjangan antar wilayah. Kalau di kota-kota besar, kita bisa melihat betapa besar kesenjangan antara yang tinggi dengan yang di bawah. Nah, kita bisa melihat foto di atas atau gambar di atas, perbedaan yang sangat besar antara pemukiman kumuh dengan gedung-gedung mewah yang ada di perkotaan. Nah, itu adalah salah satu tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun tata ruang. Kemudian yang kelima adalah bencana alam yang tinggi. Indonesia berada dalam posisi silang, atau yang bisa Ibu jelaskan adalah Indonesia berada diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra yang besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga ini menempatkan Indonesia pada posisi silang yang akan berdampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya sangat bagus karena wilayah Indonesia dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia memiliki bencana alam yang tinggi, baik itu gempa bumi, tsunami, maupun gunung api. Nah, sekarang selanjutnya, tantangan yang keenam adalah krisis pangan dan energi. Ini biasa terjadi ketika musim kemarau. Nah, hal ini juga merupakan tantangan tersendiri bagaimana bisa menyusun tata ruang yang baik ketika terjadi krisis pangan. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Iklim sekarang sudah berubah, sangat berubah total, berubah drastis karena adanya pemanasan global. Jadi kadang musim kemarau ternyata ada hujan, dan kadang musim hujan ternyata adalah musim kemarau. Terjadi perubahan iklim yang besar di seluruh dunia akibat daripada pencemaran udara, air, dan tanah. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, permasalahan apa yang terdapat dalam penataan atau penerapan tata ruang? Yang pertama kita lihat adalah masalah kebijakan dan integritas kepala daerah. Jadi, yang memiliki peranan paling penting dalam penataan ruang suatu wilayah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kebijakan dan integritas para kepala daerah sangat berpengaruh terhadap keberadaan dokumen tata ruang yang biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk menyusunnya, karena itu adanya daya tarik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat. Nah, ini yang sangat penting. Harus ada kerjasama yang sangat baik antara
pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat. Kemudian yang permasalahan kedua adalah masalah pembiayaan dan tenaga ahli. Dalam penyusunan dokumen tata ruang itu diawali dengan kajian akademik, misalnya analisis aspek wilayah, topografinya, apakah hotel di sekitar bantaran sungai ini bisa dibangun hotel atau villa, apakah di pantai Bali ini bisa dibangun villa atau hotel, bagaimana ke depannya, bagaimana pencemarannya, sehingga aspek fisik sangat mempengaruhi dalam kajian akademik untuk menyusun tata ruang. Kemudian yang kedua ada lingkungan. Masalah lingkungan sangat harus dijadikan prioritas juga dalam menyusun tata ruang itu. Karena ketika membangun sebuah pemukiman penduduk harus diingat bahwa tentu ada pencemaran yang mengikutinya. Apakah itu pencemaran udara, air, maupun tanah. Kemudian ada ekonomi, sosial, budaya. Sehingga dalam penyusunan dokumen tata ruang ini membutuhkan spesifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya. Nah, dikaitkan dengan pembiayaan, ketika anggaran tata ruang wilayah ini rendah, ini akan berdampak pada kualitas produk dokumen yang dihasilkan. Nah, ketika dokumen ini membutuhkan biaya yang tinggi, tetapi biayanya rendah, tentu hasil yang didapatkan tentu juga tidak berkualitas. Dan selain itu, tenaga ahli yang bekerja mungkin tidak profesional, bahkan hanya sebatas nama. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Nah, inilah peran pemerintah sangat penting dalam hal ini yang harus sangat diperhatikan ketika membangun sebuah pemukiman penduduk atau industri, harus memperhatikan tata ruangnya. Disinilah pentingnya mempelajari geografi atau materi-materi geografi yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang dan sebagainya. Selanjutnya, masalah tingkat ketelitian dan keterbaruan database. Nah, berkaitan dengan yang tadi, ketika orang membuat dokumen, menyusun dokumen tata ruang, apakah ini sudah menggunakan database yang terbaru atau database? Yang mana database-nya? Ya, data pokok berupa data fisik tadi, data fisik atau topografi, kemudian lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi semua ini harus diperhatikan dulu sebelum kita membangun industri perdagangan dan perumahan penduduk. Nah, ini kenapa Ibu selalu tekankan hal ini, karena ini yang paling banyak di Indonesia sebagai negara berkembang menuju negara maju. Nah, database ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan. Jadi tidak asal bahwa di dekat sini harus membangun hotel. Di pantai ini karena saya memiliki tanah harus membangun perumahan. Banyak hal yang harus diperhatikan, terutama analisis mengenai dampak lingkungannya. Disinilah peran tata ruang yang sangat penting untuk dipahami oleh para ahli dan pemerintah tentunya. Dan jangan hanya memperhatikan keuntungan semata. Selanjutnya, nah, masih berkaitan dengan database atau data dasar yang terdiri dari data fisik, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini dibutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh datanya dan bersifat mahal, biayanya mahal. Nah, akhirnya karena ini mahal dan membutuhkan data yang lama, ada pemerintah yang akhirnya menggunakan data lama. Nah, ketika menggunakan data lama, tentu saja perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data yang digunakan 2010, sekarang tahun 2022. Itu sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ketika digunakan, perencanaan tidak akan sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya apa? Merugikan masyarakat. Yang kedua, tingkat kualitas datanya rendah. Tentu saja, karena sudah 10 tahun yang lalu. Dan yang terakhir pasti data yang kadaluarsa.
Makanan saja yang sudah kadaluarsa tidak bisa kita makan, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masa depan sebuah wilayah. Kenapa? Karena ketika ini salah digunakan, bencana alam di depan kita menunggu. Selanjutnya, contoh database. Ini ada sebuah contoh data penggunaan lahan untuk wilayah Bali. Kenapa selalu diangkat Bali dicontoh? Karena merupakan pariwisata terbesar di Indonesia. Ini membutuhkan waktu dan biaya yang mahal dan lama. Oleh karena itu, sering digunakan data tahun 2010, padahal perencanaannya tahun 2022. Demikian pula data iklim 10 tahun yang lalu ke belakang berbeda tentu dengan pola iklim 20 tahun sebelumnya. Nah, tidak bisa digunakan untuk hari ini. Ya, data hari ini minimal data 2021 digunakan. Tentu belum ada perubahan yang begitu mencolok, kecuali jika terjadi bencana alam. Selanjutnya, masalah yang terjadi adalah konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan di sini yang terjadi antara konsep pelestarian alam dengan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, kita selalu ingin melestarikan alam, tetapi pembangunan ekonomi juga digalakkan. Nah, disinilah jika ada AMDAL yang betul-betul digunakan oleh sebuah industri, digunakan oleh pemerintah dalam membangun tata ruang kotanya atau wilayahnya, tentu konflik kepentingan ini bisa diatasi. Jadi harus ada aturan yang ketat dalam menerapkan tata ruang atau pembangunan dalam suatu wilayah. Selanjutnya, contoh konflik kepentingan. Kegiatan pariwisata yang bertumpu pada sakta pesona yang berdampak pada daya tarik alam dan budaya yang unik seperti jurang-jurang yang harus dilindungi sebenarnya. Silakan anak-anakku sekalian lihat gambar yang ada di bawah. Ini adalah jurang-jurang tebing yang ada di Pulau Bali. Nah, memang memiliki pesona yang sangat indah. Di sisi lain, kita ingin melestarikan supaya tebing-tebing ini tidak mengalami abrasi pantai, tetapi kalau dijadikan pariwisata itu merupakan spot yang sangat indah untuk meningkatkan wisatawan di Indonesia. Demikian pula panorama pegunungan yang mendorong pembangunan untuk mengurangi tingkat kelestarian dan resapan air tanah. Nah, ini yang terjadi mungkin di sekitar Bromo karena akibat bencana alam yang sudah lama di sana dan sangat besar, sehingga lereng-lereng Bromo itu dan sekitarnya merupakan pesisir atau lautan pasir. Ya. Masalah yang terjadi selanjutnya adalah masalah ekonomi. Tentu saja ini akan berakibat ke ekonomi. Harga tanah di kawasan budidaya pertanian seperti ruang hijau, kawasan lindung itu lebih murah dibanding dengan kawasan budidaya non pertanian. Yang mana budidaya non pertanian di sini ada perumahan, perdagangan, industri, dan pariwisata. Tentu ini lebih mahal daripada kawasan budidaya pertanian yang masih alami dan apalagi belum tersentuh. Atau seperti contohnya kawasan lindung. Nah, masalah ekonomi di sini sangat berpengaruh juga dalam penerapan atau masalah penerapan tata ruang. Selanjutnya, masalah sosial budaya. Yang mana masalah sosial budaya di sini, permasalahan di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi dan pembangunan yang pesat di sektor ekonomi, sering terjadi permasalahan sosial. Misalnya, timbulnya lingkungan kumuh. Tentu, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang beramai-ramai ke perkotaan. Akibatnya, mereka di kota belum memiliki tempat tinggal. Tentu yang terjadi adalah lingkungan kumuh atau pemukiman kumuh. Nah, akibat
daripada sewa menyewa tanah yang digunakan untuk kebutuhan pemukiman para urban. Nah, ini juga masalah besar yang terjadi di perkotaan. Nah, akibatnya juga tenaga pekerja di pedesaan berkurang karena terjadinya urbanisasi. Selanjutnya, masalah sosial budaya yang lain adalah lahan pertanian yang semula mampu melaksanakan usaha pertanian secara berkesinambungan dengan melestarikan alam, tanah dan air, ini sangat baik, serta pelestarian budaya agraris yang unggul tanahnya. Ini ternyata telah berubah fungsi. Ini berubah fungsi menjadi lahan beton, kemudian mengalami degradasi. Tentu ini berdampak kepada pemukiman penduduk yang alami. Nah, masalah sosial budaya yang lain, Ibu bisa berikan contoh, silakan perhatikan gambar di atas. Ruang terbuka hijau yang berupa lapangan yang masih alami, lapangan bola yang alami, sekarang digantikan oleh kawasan perdagangan. Ini contoh-contoh masalah sosial budaya. Yang kedua, sarana olahraga atau kuburan yang sudah tidak terpakai dan perumahan yang dianggap tidak ekonomis digantikan oleh pasar modern dan kawasan perdagangan. Nah, sehingga para pemuda mengalami keterbatasan sarana umum. Sekarang apa yang terjadi? Mau main bola harus di dalam ruangan. Jadi ruang terbuka hijau untuk menikmati lapangan bola itu sudah tidak ada, tergantikan oleh perumahan modern atau elit. Ini contoh masalah sosial budaya. Kemudian, masalah kelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini contohnya adalah pembangunan hotel, villa di sempadan-sempadan sungai atau pantai. Ini dengan dalih membangun pariwisata. Dan padahal dalam kenyataan ini sudah merusak lingkungan hidup. Apapun yang dibangun dengan tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, pasti akan mengalami degradasi atau perubahan. Walaupun dalam kenyataannya mereka membangun tempat pariwisata. Kemudian, pelanggaran terhadap ruang tata hijau kota di wilayah perkotaan dengan dalih kebutuhan lahan untuk pemukiman. Nah, ini masalah yang terjadi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, masalah apa lagi yang timbul? Masalah politik. Dalam era otonomi daerah, calon kepala pemerintah daerah atau Pemda itu mempunyai basis pendukung di lokasi tertentu, sehingga menjadi faktor kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang wilayah. Nah, karena dia yang memiliki alokasi ruang dan pengguna lahannya, menghindari wilayah tersebut dijadikan kawasan lestari seperti ruang terbuka hijau. Nah, ini ada memang calon-calon kepala daerah yang menghalangi dibukanya wilayah itu menjadi ruang terbuka hijau, utamanya di wilayah perkotaan. Selanjutnya, masalah yang terjadi adalah masalah pertumbuhan penduduk. Tentu saja dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia serta urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada keterdesakan ruang di perkotaan. Akibatnya apa? Satu, tumbuhnya pemukiman kumuh, kemudian gangguan ketertiban dan keamanan, kemudian kemacetan lalu lintas, banyak calo-calo tanah, kurangnya sarana dan prasarana umum dan dampak negatif di kalangan remaja. Ini pasti banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Selanjutnya, masalah keamanan. Keamanan akan lebih terkendali bila penduduknya homogen atau sama, seperti di wilayah pedesaan. Jadi bisa diatasi keamanannya. Nah, bagaimana kalau di kota? Gangguan keamanan tentunya lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Akibat daripada
persaingan, dan semua kegiatan dan produk yang dihargakan dengan nilai ekonomi. Dan yang terakhir, masalah yang terakhir adalah belum optimalnya peran institusi. Nah, yang mana dikatakan di sini peran institusi? Masalah institusi adalah masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Nah, yang mana itu contohnya adalah kurang efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber dana. Jadi peran institusi di sini sangat penting dalam menggunakan sumber-sumber dana. Kemudian perencanaan program tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Akhirnya mubazir. Kemudian masalah dokumen tata ruang yang tidak digunakan dan hanya disimpan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jadi salah dalam membuat dokumen tata ruang. Nah, ada permasalahan lain dalam tata ruang yang berkaitan dalam pembangunan. Yang pertama adalah meningkatnya kebutuhan tanah. Tentu saja ketika laju pertumbuhan penduduk tinggi dan urbanisasi yang tidak terkendali, kebutuhan tanah sangat dibutuhkan. Akhirnya terjadi alih fungsi lahan yang tadinya awalnya adalah lahan terbuka hijau, lapangan bola yang masih alami, berubah menjadi pertambangan, berubah jadi pemukiman penduduk, perumahan elit, dan sebagainya. Nah, penggunaan ruang ini sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka terjadilah konflik kepentingan antar wilayah, antar dinas, dan sektor. Utamanya kehutanan dengan pertambangan. Karena satu ingin melestarikan alam atau lingkungan, yang satunya ingin membangun pertambangan. Tentu ada konflik di sini. Kemudian berkurang dan menurunnya kawasan lindung. Tentu saja karena ruang terbuka hijau sudah diubah fungsinya menjadi pertambangan dan pemukiman. Kemudian ruang terbuka hijau untuk wilayah pusat dengan daerah kurang adanya integrasi atau hubungan yang baik. Nah, bagaimana upaya mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menata ruang, utamanya pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Harus ada sinergitas di sini yang terjadi. Harus ada pemahaman yang sama dalam menata ruang sebuah wilayah atau kota, utamanya kota. Kemudian meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penataan ruang. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidangnya. Jadi geografer atau ahli tata ruang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang itu harus ditingkatkan kualitasnya. Nah, sekarang Ibu mau perlihatkan 5 negara dengan tata ruang terbaik. Yang pertama adalah Singapura. Kota ini tadinya dibangun di atas rawa-rawa, akhirnya menjadi kota arsitektur inovatif dengan ruang hijau buatan yang tumbuh dengan subur di tengah hiruk-pikuk metropolitan Singapura. Yang kedua, Copenhagen, Denmark. Copenhagen terkenal dengan jumlah penduduk yang bersepeda yang sangat banyak. Kota ini memiliki target utama yaitu pada tahun 2025 kota ini akan menjadi kota pertama bebas gas karbon melalui penerapan tenaga angin. Tentu ini menggunakan teknologi yang sangat canggih. Tenaga angin tersebut menggunakan bahan bakar biomasa dan energi alternatif untuk menunjang kota Copenhagen bebas dari karbon dioksida pada tahun 2025. Selanjutnya, Amsterdam, Belanda. Amsterdam merupakan kota yang pandai dalam mengatur sistem pengairannya
Karena kota ini sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan air laut, tentu pemerintahnya berinisiatif bagaimana daerah Amsterdam Belanda ini terbebas daripada banjir. Akhirnya Amsterdam membangun kanal-kanal air yang disusun secara cermat agar dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi sekitar kanal dibuat dengan begitu rapi agar dapat menjadi tempat wisata yang menarik bagi wisatawan. Yang keempat adalah Seoul, Korea Selatan. Siapa anak-anakku sekalian yang tidak kenal Korea sekarang? Semua artis-artis Korea sudah pasti dikenal. Nah, kota Seoul sedang mengerjakan Seoul Plan 2030 dengan misi membuat kota yang berpusat pada masyarakat tanpa diskriminasi. Kemudian, kota global yang dinamis dengan pasar kerja yang kuat, kota budaya dan sejarah yang penuh dengan semarak, kota layak hidup dan aman, kota yang berorientasi komunitas dengan perumahan yang stabil dan transportasi yang mudah. Dan yang terakhir adalah Kobe, Jepang. Jepang tentu terkenal dengan tata kota yang rapi dan bersih. Salah satu kota yang dinobatkan terapi adalah kota Kobe. Meski kota ini pernah mengalami gempa bumi yang begitu dahsyat pada tahun 1995, namun kota ini direkonstruksi hingga menjadi cantik. Nah, tentu saja semua ini adalah adanya penyatuan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakatnya yang ingin memajukan wilayahnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita tunggu tahun 2024 ke depan. Apa yang akan terjadi di negara Indonesia? Bagaimana tata ruang dalam sebuah wilayahnya? Apakah pemerintah mampu mengatur tata ruang sebuah kota dengan baik tanpa mengabaikan analisis dampak lingkungannya? Dan tentu saja ini adalah tugas dan tanggung jawab juga dari anak-anakku sekalian sebagai generasi penggerak, generasi bangsa Indonesia yang akan memajukan negara ini dengan cara yang paling kecil dulu. Buanglah sampah pada tempatnya, baik itu di rumah, di sekolah. Setiap melihat sampah itu dipungut kemudian dibuang. Dipisahkan antara sampah yang organik dengan sampah non-organik. Itu adalah salah satu tindakan kecil yang bisa dilakukan oleh anak-anakku sekalian dalam melestarikan lingkungan hidup. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatian dan kebersamaannya hari ini. Tetap berprestasi dan rendah hati, karena generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.